Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama saya Irfan, masih di Android Fundamental. Kali ini kita akan belajar tentang fragmen. Di video sebelumnya kita sudah belajar tentang activity yang merupakan salah satu komponen UI atau user interface. Nah, fragmen ini hampir sama dengan activity yang juga merupakan bagian dari komponen UI dan mempunyai file logic dan XML tersendiri. Namun, untuk fragmen ini tidak perlu diregistrasi di dalam Android Manifest. Sebenarnya, fragmen ini berada dalam sebuah activity, dan dalam sebuah activity bisa mempunyai banyak fragmen yang dijalankan, sehingga bisa dikatakan fragmen ini bersifat modular. Selain itu, fragmen ini bisa digunakan di activity lain atau banyak activity yang sering kita sebut dengan reusable atau dapat digunakan secara berulang-ulang. Contoh penggunaan fragmen ini seperti misalnya kalau kita mempunyai beberapa menu utama, biasanya masing-masing menu ini ditampilkan menggunakan fragmen. Atau contoh lain, kita mempunyai list objek di suatu fragmen dan detailnya berada di fragmen lain. Dan salah satu kelebihannya adalah jika beberapa fragmen tersebut berada dalam satu activity, bisa ditampilkan secara bersamaan apabila display screen-nya memungkinkan, seperti pada penggunaan perangkat tablet. Sama dengan activity, fragmen juga mempunyai life cycle tersendiri yang jumlah fasenya sedikit lebih banyak ketimbang activity. Namun life cycle-nya masih tergantung dengan life cycle activity-nya. Dari halaman dokumentasi androiddeveloper.com di sini diperlihatkan beberapa fase tambahannya, yaitu ada on attach, on create view, on activity create. Ketiganya ini berada dalam fase on create activity-nya, dan ada juga on destroy view, on detach yang berada dalam fase on destroy activity-nya. Di dalam case study nantinya kita akan praktekkan beberapa di antaranya yang umum digunakan secara langsung seperti on create view dan on activity create. Oke, langsung saja kita ngoding di Android Studio. Yang pertama kita buka Android Studio-nya. Sini kita buat project baru seperti biasa, new project. Kita pilih empty activity, kemudian next. Nama aplikasinya di sini kita tulis belajar fragmen. Oke, finish. Oke, tampilannya seperti ini. Yang pertama mungkin kita masuk di layout main activity-nya. Oke, di mode split aja. Nah, seperti ini. Untuk layoutnya kita coba perbesar. Nah, seperti ini. Seperti biasa, untuk layoutnya di sini kita coba ganti dulu menjadi layout text view di sini. Sebelumnya di sini layout kita tambahkan orientasi vertikal, dan text view-nya kita ganti menjadi back activity, halaman activity ya. Dan di sini ini tidak diperlukan lagi. Kemudian kita coba tengahkan teksnya, layout gravity, center, kemudian text size-nya kita coba besarkan, text size-nya 24 sp, kemudian kita tambahkan margin top, mungkin tambahkan di sini 100 dp. Oke, seperti ini. Backgroundnya kita coba ubah warnanya, color, ini ada beberapa color, kita ganti backgroundnya menjadi black seperti ini, dan text colornya di sini kita ganti menjadi white. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan coba menambahkan sebuah button yang digunakan untuk mengarahkan nantinya ke fragmen lain. Nah, di sini tapi nanti secara default ketika activity ini dijalankan atau dalam fase life cycle on create, dia secara otomatis sudah langsung meload satu buah fragmen. Sekarang kita ke main activity-nya. Dan sebelumnya kita coba tambahkan fragmen.
di folder rootnya di sini kita klik kanan new fragment. Nah, di sini kita coba ambil fragment blank, kita namakan di sini misalnya kita beri nama home fragment ya. Home fragment, ini home fragment biasanya ditampilkan secara langsung ketika main activity pertama kali di load atau pertama kali ditampilkan. Kita klik finish, kita tunggu Gradle-nya. Nah, seperti ini tampilan awal kalau kita membuat sebuah fragment secara otomatis dengan template blank fragment. Nah, di sini ada beberapa kode yang secara otomatis tergenerate. Mungkin kita coba hapus dulu. Yang pertama ini kita hapus dulu. Kode yang belum kita gunakan. Ini kita hapus. Oke, kita sisain seperti ini. Oke, setelah kita hapus beberapa kode yang tidak kita gunakan, kita coba ke layoutnya fragment home. Nah, di sini kita menggunakan frame layout. Nah, di dalam fragment home di sini layoutnya menggunakan layout frame layout. Nah, di sini kita ganti dulu menjadi linear layout. Ini kemudian seperti biasa orientasi vertikal. Kemudian di text view di sini kita gunakan text view halaman home fragment seperti ini. Kita alt enter untuk menambahkan string result. Kita oke aja, dan kita coba geser ke tengah layout gravity center. Gravity ya. Oke, seperti ini. Kita coba besarkan teksnya, text size kita kasih 24 sp. Nah, untuk sementara halaman fragment home-nya seperti ini. Kita kembali ke activity main layout. Nah, di sini back activity-nya di sini kita string result juga. Oke. Nah, kemudian kita tambahkan sebuah frame layout. Sini lebarnya match parent dan tingginya wrap content seperti ini. Kemudian kita tutup tagnya. Jangan lupa berikan margin, berikan ID. Ini kita kasih ID fragment layout. Seperti ini. Kemudian kita coba lihat blueprintnya. Oke. Frame layoutnya di sini masih terlalu mepet. Kita coba tambahkan margin top coba 15 dp. Nah, seperti ini. Kita coba lihat desainnya. Oke. Di sini kita menggunakan frame layout, berbeda dengan linear layout yang view-nya disusun berdasarkan orientasinya, apakah vertikal atau horizontal. Sedangkan frame layout semua view-nya ditumpuk dalam tumpukan stack. View yang paling atas merupakan view yang tampak di UI atau view yang dilihat oleh user, dan view di bawahnya adalah view yang dilihat user sebelumnya. Oke, dari layout activity main kita beralih ke main activity. Nah, di sini di main activity bisa kita buat binding dari beberapa view yang ada di dalam layout main activity. Seperti biasa di dalam function onCreate, yang pertama adalah kita membuat sebuah variabel fragment manager sama dengan fragment manager. Nah, di sini untuk menangani proses operasi fragment kita menggunakan interface fragment manager, di mana interface ini digunakan untuk melakukan transaksi antara fragment seperti kita melakukan add, replace, dan commit fragment. Selanjutnya, setelah kita buat variabel fragment manager, kita membuat sebuah variabel home fragment sama dengan di sini kita merujuk ke layout home fragment yang kita buat sebelumnya, home fragment. Dan variabel ketiga adalah fragment sama dengan fragment manager dot
find fragment by tag. Di sini kita masukkan home fragment plus java simple name. Selanjutnya kita melakukan pengecekan if fragment is fragment. Dalam bloknya kita panggil fragment manager dan begin transaction. Nah, di sini kita tambahkan .add .id. Nah, di sini kita merujuk ke ID kontainer dari frame layout yang kita buat di activity main, yaitu fragment layout. Oke, kita kembali ke main activity. Sini adalah fragment layout. Kemudian parameter keduanya adalah home fragment. Kemudian parameter ketiganya adalah home fragment plus java.simple name. Terus jangan lupa kita commit untuk menampilkan fragmentnya. Dan setelah ini kita coba cek kembali di fragment home layout. Di sini backgroundnya masih putih, kita coba ganti backgroundnya background black, dan text colornya di sini kita ubah jadi white. Oke, seperti ini. Kembali ke main activity. Oke, untuk langkah awal kita coba running di emulator. Oke, hasilnya seperti ini. Jadi page activity ini ditampilkan dari halaman activity-nya, sedangkan halaman home fragment ini berasal dari layout home fragment-nya. Jadi secara otomatis home fragment ini langsung di load ketika activity-nya dibuat atau di create. Ini bersumber dari kode di sini. Kita membuat sebuah variabel fragment di mana kita mencari fragmentnya berdasarkan tag home fragment ketika pertama kali activity di create. Nah, apabila fragment ini tidak ditemukan, nantinya akan secara otomatis ditambah melalui transaction dari fragment manager. Oke, seperti itu contoh untuk melakukan transaction atau cara untuk menampilkan fragment di dalam sebuah activity. Selanjutnya adalah bagaimana kita melakukan perpindahan antara fragment yang satu dengan fragment yang lainnya. Nah, di sini kita coba kembali ke fragment home layout. Di sini kita buat sebuah button. Ini kita buat sebuah button yang lebarnya mungkin bisa kita kasih 200 dp, tingginya kita kasih 30 dp, kita kasih tag. Sini misalnya teksnya adalah go to another. Seperti ini. Text colornya kita ganti white. Jangan lupa kita close dengan tag. Oke, untuk text view-nya di sini kita ganti match parent hack-nya di sini dengan wrap. Nah, seperti ini. Di layout fragment home-nya kita coba scroll ke bawah, dan button-nya di sini kita coba tambahkan layout gravity, center, dan tingginya kita coba tambahkan jadi 60 seperti ini. Kemudian tambahkan margin top mungkin 15 dp, dan teksnya kita coba ekstrak ke string result, alt enter, klik OK. Kemudian untuk text view-nya di sini kita coba tambahkan margin top, kita kasih 100 dp. Ini agak turun ke bawah. Oke, seperti ini tampilannya. Kalau kita lihat desainnya, nah seperti ini. Oke, setelah itu kita ke home fragment. Nah, di sini, oh ya, kita lupa menambahkan di sini ID untuk buttonnya ya. Buttonnya jangan lupa dikasih ID di sini btn go to another fragment. Oke, kembali ke home fragment. Di sini di dalam on-grid view, ini on-grid kita hapus saja.
Oke, kita butuh function override function on view grid. On view grid. Nah, seperti ini. Dalam function on view grid ini di sini kita menginisialisasi objek-objek view yang ada dalam layout fragment home. Nah, yang pertama di sini adalah kita buat sebuah variabel button go to fragment. Di sini tipenya adalah sebuah button sama dengan untuk mengcasting sebuah view. Kalau di fragment kita perlu menambahkan view.find view by id. Berbeda dengan activity, kalau di activity bisa langsung menggunakan function find view by id. Kalau di fragment harus menambahkan view. Oke, di sini id-nya adalah r.id.btn go to another fragment. Oke, selanjutnya kita tambahkan event di button go to fragment ini. Btn go to fragment set on click listener. Nah, konteksnya di sini bisa kita isi dengan this. Oke, seperti ini. Ada error, kita coba alt enter dan kita pilih let home fragment implementasi interface view on click listener. Kita enter aja. Secara otomatis dia akan mengimplementasikan satu buah function on click seperti biasa. Kita oke aja. Nah, di sini akan menambahkan satu function on click. To-do-nya di sini kita hapus. Nah, di dalam function on click di sini kita akan mengarahkan fragment home ke fragment yang lain. Nah, di sini kita belum membuat fragment yang lainnya. Kita coba buat di folder aplikasi. Di sini kita klik new fragment. Kita pilih template yang blank aja seperti biasa. Di sini kita beri nama, misalnya fragmentnya adalah fragment profile, misalnya profile fragment. Oke, kita klik next. Nah, secara default akan membuat fragment seperti ini, sama halnya dengan home fragment sebelumnya. Di sini kode-kode program yang kita belum butuhkan kita hapus dulu. Ini kita hapus, juga kita hapus, dan companion objeknya kita hapus juga. Oke, dan sisakan seperti ini dulu. Terus kemudian kita beralih ke layout fragment profile. Nah, di sini kita pindah ke mode split. Seperti ini, dan layoutnya di sini frame layout kita ganti menjadi linear layout. Ini dia. Kemudian jangan lupa kita tambahkan orientasinya. Orientasi kita pilih vertikal seperti biasa. Kemudian kita samakan, tambahkan backgroundnya adalah black. Kemudian text view-nya di sini kita ganti teksnya menjadi halaman profile fragment seperti ini. Kita ekstrak ke string result, alt enter. Oke. Nah, jangan lupa teksnya di sini kita ganti text color menjadi white. Nah, kemudian text size kita gunakan 24 sp, kita geser ke tengah, layout gravity center, bukan layout gravity ya, tapi gravity center. Karena ini menggunakan match parent, coba kita ganti menjadi wrap content. Nah, seperti ini. Kita tambahkan margin top. Margin topnya 100 dp. Oke. Nah, untuk layout fragment profilnya seperti ini. Untuk sementara kita kembali ke home fragment. Nah, di home fragment ini, oke, di dalam home fragment function on click di sini kita buat sebuah variabel, kita buat sebuah if condition.
di mana view sebenarnya di sini adalah view ya. Kita ganti V seperti biasa, view.id-nya sama dengan sama dengan r.id button go to another fragment. Nah, seperti ini. Ada error di sini, kita butuh pengecekan non-null. Oke. Terus kita membuat sebuah variabel profile fragment sama dengan profile fragment. Kemudian kita juga membuat variabel fragment manajernya, manager sama dengan parent fragment manager. Kita menggunakan fragment manager parent-nya. Kemudian di sini fragment manager begin transaction apply. Di sini kita mengganti replace layout rid.fragment layout. Di sini fragment layout adalah ID dari frame layout yang ada di activity main. Kemudian parameter keduanya adalah fragment tujuannya atau fragment yang akan dituju, yaitu profile fragment, dan parameter ketiga adalah tag-nya profile class java simple name ini. Kemudian kita tambahkan add to backstack null. Oke, selanjutnya kita panggil function commit seperti ini. Oke, untuk function onClick di home fragment seperti ini. Kita coba langsung tes lagi di Android di emulator. Kita coba jalankan kembali. Nah, setelah tampil halamannya seperti ini. Di dalam home fragment ada sebuah button go to another fragment. Kita coba klik. Nah, dia akan mengarahkan ke halaman profil fragment seperti ini. Oke, seperti ini contoh penggunaan perpindahan fragmen dari fragmen yang satu ke fragmen yang lainnya. Selanjutnya adalah bagaimana kita memberikan feedback dari sebuah dialog fragmen dengan menggunakan interface. Dialog fragmen merupakan sebuah tampilan view dialog dengan penampakan floating atau mengambang dari aktivitinya dan bisa memberikan feedback hasil dari kode logiknya. Untuk lebih jelas, langsung kita coba di Android Studio. Nah, di sini yang pertama kita coba minimize dulu. Kita ke fragment profile, di layoutnya di sini kita coba tambahkan sebuah button lagi di bawah text view. Di sini kita coba tambahkan button dengan width 200 dp dan width height-nya bisa kita tambahkan 60 dp seperti ini. Kemudian kita tambahkan teksnya adalah nantinya kita akan mengarahkan ke dialog untuk memberikan pilihan bahasa pemrograman. Jadi nanti dari hasil fragmen dialog ini akan mengembalikan nilai sebuah string yang merupakan bahasa pemrograman. Nantinya hasil dari dialog fragmen ini kita tampilkan dalam sebuah text view. Oke, kita beri nama buttonnya ini adalah pilih bahasa program. Oke, seperti ini. Kita coba ekstrak ke string result, enter. Kemudian di sini kita geser ke tengah, gravity, enter. Salah, ini layout gravity maksudnya, layout gravity, enter. Oke, ini kita hapus. Kemudian kita kasih margin top, misalnya di sini 15 dp. Oke, kita tutup tagnya. Kemudian di bawahnya kita buat sebuah text view. Lebarnya kita ikuti parentnya, match parent. Kemudian tingginya adalah wrap content. Kita beri margin top coba 10 dp. Kita tambahkan hint aja. Hint di sini kita kasih bahasa program. Oke, kita enter, ekstrak. Nah, seperti ini.
Kemudian di sini kita tambahkan text color. Text color-nya jangan lupa white. Kemudian text size kita kasih 18 sp. Oke, kita tutup dan jangan lupa ini kita kasih ID, text view, result dialog. Oke, dan buttonnya juga kita kasih ID di btn dialog fragment. Oke, kemudian kita masuk ke profile fragment. Nah, di sini seperti sebelumnya di home fragment kita override function on view grid. Nah, di sini di on view grid ini kita bisa menginisialisasi view-view yang ada di layout profile fragment. Kita buat sebuah variabel global let init var, sini button dialog fragment, di sini adalah button dan let init var text view result dialog. Sini adalah sebuah text view. Kemudian kita casting di dalam function on view grid. Ini btn dialog fragment sama dengan view dot find view by id r.id dot btn dialog fragment. Kemudian yang kedua adalah text view result dialog sama dengan view dot find view by id r.id dot text view result dialog, seperti ini. Kemudian jangan lupa untuk button dialog fragmentnya kita buat eventnya btn dialog fragment set quick listener, kemudian this alt enter, kita implementasi interface view quick listener-nya, kemudian kita pilih OK. Oke, di dalam function onClick sini to-do-nya kita hapus. Nah, di dalam function onClick sini kita gunakan untuk memanggil fragment dialog fragmentnya. Tapi di sini kita belum buat. Oke, selanjutnya kita buat di dalam folder rootnya yaitu belajar fragment. Oke, di sini kita klik new fragment blank fragment seperti ini. Oke, kita beri nama di sini adalah bahasa program fragment seperti ini. Yang lainnya kita biarkan default, kemudian kita klik finish. Oke, seperti biasa tampilan secara default dari sebuah fragment seperti ini. Kita hapus dulu kode-kode yang tidak kita gunakan, yaitu yang hijau ini, kemudian to-do konkretnya juga kita hapus, kemudian combining object. Nah, seperti ini juga kita hapus. Selanjutnya adalah kita beralih ke layout fragment bahasa program. Nah, di sini kita split dulu, kemudian kita perbesar layoutnya. Oke, seperti ini. Frame layout di sini seperti biasa kita ganti dengan linear layout, kemudian kita tambahkan orientasi vertikal, kemudian backgroundnya adalah black. Kemudian untuk text view-nya di sini teksnya kita ganti jadi silahkan pilih bahasa programan favorit kamu. Ini hanya contoh, kita ekstrak aja, alt enter, kita OK aja, kemudian kita tambahkan text colornya adalah white. Nah, seperti ini. Kemudian kita arahkan ke tengah, graph sini kita coba teksnya adalah wrap konten, dan gravity aja.
Oke, selanjutnya adalah kita kasih margin top, misalnya di sini 50 dp. Nah, oke, di bawah text view kita buat sebuah radio group. Nah, di sini lebarnya kita mengikuti parentnya, itu match parent, dan tingginya wrap content. Kemudian kita tutup. Ada yang kurang, kita tambahkan ID. Ini adalah radio group bahasa program. Kemudian di dalam radio group sini kita tambahkan radio buttonnya. Radio button yang pertama di sini lebarnya match parent, tingginya wrap content. Kemudian yang kedua adalah teksnya, kita kasih Java. Kemudian text size-nya kita kasih 18 dp, SP, text color white. Nah, seperti ini. Jangan lupa di close. Teksnya kita ekstrak dulu. Nah, kita kasih ID RB Java seperti ini. Kemudian kita tambahkan untuk beberapa pilihan bahasa yang lainnya, kita tinggal copy aja, Ctrl C, ini kita paste. Nah, ID-nya kita ganti, misalnya di sini adalah Kotlin, dan stringnya kita tambahkan Kotlin. Enter. Nah, seperti itu. Kedua, di sini adalah misalnya Dart. Oke, yang terakhir adalah kita coba tambahkan JavaScript. Oke, seperti ini layout untuk dialog fragmennya. Kita kembali ke bahasa program fragmen. Oke, ini seperti biasa kita buat function override function on view grid. Nah, kita inisialisasi beberapa item view yang ada di dalam layoutnya tadi. Sebelumnya kita buat variabel globalnya dulu. Let init var. Yang pertama adalah radio group bahasa pilihan, bahasa program. Ini ada sebuah radio group, dan let init var RB Java. Ini adalah radio button, dan ini kita coba duplikat 4 kali. Oke, kita ganti menjadi Kotlin. Dan yang ketiga adalah Dart. Yang keempat adalah JavaScript. Oke, seperti ini. Kemudian di dalam function on view grid kita casting. Yang pertama adalah radio button, radio groupnya. Radio group bahasa program sama dengan view.find view by ID. Ini kita coba tambahkan find view by ID r.id rg bahasa program. Dan berikutnya adalah radio button Java sama dengan view.find view by ID .id radio button Java, dan seterusnya ya sampai ke 4 bahasa pemrogramannya. Di sini videonya saya percepat aja. Oke, seperti ini. Ada yang kelupaan di dalam layout fragmen bahasa program. Di sini kita tambahkan sebuah button, width-nya 200 dp, kemudian height-nya kita kasih 60 dp. Coba perlihatkan view-nya. Nah, seperti ini. Kita kasih teks, pilih enter. Oke, kemudian kita
geser ke tengah, layout gravity center, kita kasih margin top, ini kita kasih 15 dp. Oke, jangan lupa kasih ID btn pilih. Nah, di sini jangan lupa beri tag penutupnya. Setelah button pilih, kita buat button close. Button ini widthnya sama dengan 200 dp ya, dp. Kemudian height-nya kita kasih 60 dp. Ups, di bawah 60 dp. Text-nya ini close. Kemudian layout gravity center, margin top sama dengan sebelumnya, ini 15 dp, dan teksnya ini kita ekstrak ke string result, alt enter. Oke, terus jangan lupa kita kasih ID ini btn close. Oke, dan di bawah button ini jangan lupa kita close tagnya. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita kembali ke bahasa program fragment. Nah, di sini kita casting kembali kedua button tadi. Yang pertama adalah let init var btn pilih. Ini adalah sebuah button. Dan selanjutnya adalah let init var btn close button. Kemudian kita casting btn pilih sama dengan view dot find view by id r dot id dot btn pilih. Button close juga demikian, kita buat btn close sama dengan view dot find view by id r dot id dot btn close. Oke, setelah ini kita buat event klik dari button pilih dan button close-nya. Btn pilih, set on click listener seperti ini, tapi kita menggunakan kurung kerawal. Nah, oke, tapi sebelumnya di sini karena kita akan menggunakan dialog fragment, jadi ekstensinya di sini bukan fragment tapi dialog fragment. Nah, seperti ini. Oke, dan selanjutnya di dalam button pilih set on click lister ini kita buat sebuah variabel button checked berdasarkan ID-nya btn checked ID. Ini sama dengan kita ambil dari radio group bahasa program dot checked radio button ID. Ini kemudian kita buat sebuah condition if dengan parameter btn checked ID-nya tidak sama dengan -1. Nah, di dalam blok kodenya kita tuliskan sebuah variabel bahasa program dengan tipe data string dengan pengecekan non null ya. Dengan kemudian kita coba terapkan dalam when expression, when dengan parameter button checked ID-nya dalam kurung kerawal. Yang pertama apabila ID-nya r.id btn rb, radio buttonnya ya, radio button java, itu actionnya radio button java dot text to string, dan kita hilangkan spasinya apabila ada dot trim. Oke, yang berikutnya ini kita kontrol D aja ya, copy aja 4 kali. Yang pertama ini adalah radio button, kita scroll dulu supaya kelihatan. Nah, seperti ini. Yang kedua di sini adalah radio button Kotlin, dan di sini radio button Kotlin. Nah, yang ketiga adalah Dart, yang keempat adalah JavaScript. Nah, seperti ini. Selanjutnya adalah kita tambahkan else apabila
pilihannya di luar dari 4 pilihan ini kita kembalikan 0 seperti ini, dan selanjutnya kita coba buat interface. Interface-nya di sini digunakan untuk membuat tindakan ketika radio button ini diklik. Jadi kita buat sebuah interface radio button klik listener di bawah function on view grid. Di sini kita buat sebuah interface. Interface kita beri nama on option dialog listener. Dialog listener seperti ini. Kemudian di dalam blok kurung kerawalnya kita buat sebuah function on option ketika pilihan dipilih ya, on option choose. Ini nah parameternya adalah sebuah teks dengan tipe data string. Tipe data string ini kita tambahkan pengecekan 00. Oke, selanjutnya kita terapkan interface ini dengan membuat sebuah variabel terlebih dahulu. Kita buat sebuah private var on option dialog listener. Ini adalah interface dari on option dialog listener. Sini kita isi 0 dulu. Seperti ini. Jangan lupa di sini kita tambahkan pengecekan 00. Setelah itu di dalam event on click listener dari button pilih, tepatnya di dalam if condition di sini, setelah kita deklarasikan variabel bahasa program, kita tambahkan penggunaan dari atau implementasi dari interface tadi on option dialog listener. Kita panggil on option dialog listener, functionnya on option choose. Teksnya di sini sebagai parameternya kita masukkan dari variabel bahasa program, dan selanjutnya kita panggil dialog pengecekan 00 dot sini kita dismiss, kita tutup. Oke, seperti itu. Kemudian setelah penggunaan button pilih set on click listener, selanjutnya adalah button close apabila dialognya kita ingin close, dan close set on click listener. Nah, di sini kita tambahkan kurung kerawal. Salah. Nah, seperti ini. Nah, di sini dialognya kita cancel. Oke, selanjutnya coba kita cek dulu. Masih ada error di sini. Oke, on option dialog listenernya di sini kita tambahkan juga pengecekan 00. Nah, seperti ini. Dan setelah interface kita tambahkan function on the touch. Kita tambahkan override function on the touch. Di sini kita buat sebuah variabel fragment sama dengan kita rujuk dari parent fragmentnya. Nah, seperti ini. Kemudian kita buat sebuah if condition dengan parameter fragment. Apakah fragment ini adalah parent fragmentnya di sini dipanggil dari mana? Jadi dialog fragment ini sebelumnya dipanggil dari view atau UI mana atau fragment apa. Jadi sebelumnya kan dibuat dari profile fragment ya. Jadi kita buat condition di sini pengecekan apakah dipanggil dari profile fragment. Kemudian dalam blok conditionnya di sini kita tuliskan this dot option dialog listener sama dengan fragment dot option dialog listener. Nah, di sini masih merah karena di profile fragmentnya kita belum terapkan function on interface ini. Jadi kita coba beralih ke profile fragment. Oke, di dalam profile fragment di sini setelah function on click kita tambahkan sebuah variabel internal variabel var yang tadi on option dialog listener. Kemudian ini dari bahasa program fragment
on option dialog listener. Ini sama dengan kita buat sebuah objek dari bahasa program fragment dot on option dialog listener, kemudian kita bentuk dalam blok. Kemudian dalam bloknya di sini kita mengoperate function dari on option choose. Nah, seperti ini. To-do-nya di sini kita ganti. To-do-nya bisa kita ganti dengan membuat sebuah toas. Toas adalah sebuah informasi ketika kita melakukan action yang akan ditampilkan di UI profil fragment. toas.makeTest. Ini konteksnya adalah kalau di dalam fragment kita menggunakan required context atau required activity, dan parameter keduanya adalah teksnya. Di sini kita membuat teksnya adalah kita ambil dari parameter teks yang ada di on option choose di sini, yaitu teks yang ada di sini. Kita masukkan dari parameter kedua teks, dan selanjutnya kita tambahkan toas.length short, atau ini ada dua pilihan, length long dan length short. Maksudnya berapa toasnya ini akan ditampilkan lama atau sebentar aja. Misalnya kita pilih length short aja yang pendek, kemudian kita panggil function show. Nah, seperti ini penggunaan dari sebuah toas. Oke, selanjutnya setelah ini kita coba cek dulu dari profil fragment. Oh iya, di dalam function onClick di sini kita belum memanggil dialog bahasa program fragmentnya ya. Jadi di sini kita buat sebuah variabel file bahasa program sama dengan bahasa program fragment ini. Selanjutnya kita buat variabel fragment manajernya, fragment manager sama dengan, fragment manajernya di sini kita ambil dari child fragment manager, dan kemudian kita panggil bahasa program .show seperti ini. Kemudian parameternya adalah fragment manager, dan parameter keduanya adalah tag. Di sini tagnya adalah kita ambil nama dari fragment bahasa program fragment. Jadi kita tuliskan bahasa program fragment kelas java.simplename seperti ini. Oke, kita cek kembali apa masih ada yang kurang. Di sini di profile fragmentnya kira cukup, kemudian di bahasa programnya, nah di sini enggak error lagi. Di on the touch sepertinya kita salah terapkan implementasinya, dan di sini belum ada on attach-nya. Kita tambahkan override function on attach. On attach ini adalah ketika dialognya pertama kali terbuka atau ditampilkan. Nah, di sini kode dari fragment ini kita simpan, kita cut aja, terus paste, dan di on the touch ini adalah ketika fragmentnya hilang dari tampilan activity-nya. Sini kita buat listener-nya sama dengan 0. Jadi this option dialog listener sama dengan 0. Oke, seperti ini. Oke, kita cek ke atas. Oke, tidak ada yang error. Kita coba running ke emulator. Nah, di sini ada error di string resource-nya, ada string yang double. Di sini adalah tombol close-nya ya. Kita udah pernah buat sebelumnya. Mungkin kita hapus dulu yang double ini, kemudian kita jalankan kembali. Nah, setelah tampil seperti ini, dari halaman utama di sini sudah tampil halaman home fragmentnya. Kita klik dulu go to another fragment. Nah, di sini sudah tampil halaman profil fragmentnya. Nah, sekarang di sini ada tombol pilih bahasa program. Nah, kita akan beralih ke dialog fragmentnya. Kita coba klik. Nah, di sini muncul sebuah
view yang sifatnya sebenarnya di sini floating. Nah, di sini ada pilihan dari beberapa radio button, ada Java, Kotlin, Dart, dan JavaScript seperti di layout yang kita desain sebelumnya. Kita coba pilih Kotlin dan tekan tombol pilih. Dan hasilnya kembali ke halaman profil fragmen, tapi di sini hasil bahasa yang kita pilih tidak dimunculkan. Sepertinya ada yang belum kita tuliskan di dalam profil fragmen. Ayo kita coba cek kembali di profil fragmen. Kita ke profil fragmen di sini. Baik, kita belum mengimplementasikan dari hasil argumen dari bahasa program fragmen. Oke, kita coba ke layoutnya dulu, fragmen profil. Nah, di sini kita sudah membuat text view Result dialog. Jadi nanti di sini text view-nya akan ditampilkan ketika kita sudah memilih bahasa pemrograman di fragmen bahasa program fragmen yang merupakan dialog fragmen. Nah, di sini tampilannya tidak kelihatan. Kita coba tambahkan text color in. Nah, di sini kita kasih putih. Oke, kita coba tampilkan secara full view-nya. Nah, seperti ini. Kita zoom. Oke, udah kelihatan ya. Oke, di sini kita tambahkan color hint white dan kita geser ke tengah. Layout graffiti, enter. Mungkin cuma graffiti aja di sini. Nah, seperti ini. Oke, kita kembali ke profil fragmen. Di dalam profil fragmen di sini kita buat sebuah variabel var. Ini kita sebut sebagai bahasa program yang merupakan sebuah string, dan kita tambahkan pengecekan null sama di sini kita isi sebagai null dulu. Oke, selanjutnya kita buat sebuah komponen objek. Nah, di dalam komponen objek ini kita deklarasikan bahasa programnya. Dalam komponen objek kita buat sebuah variabel extra bahasa program dengan nilai sebuah string, yaitu extra bahasa program. Nah, seperti ini. Kita coba terapkan penambahan kode apabila terjadi perubahan konfigurasi pada saat device-nya misalnya berubah dari konfigurasi portrait ke landscape. Nah, biasanya objek-objek yang sudah tercreate pada saat konfigurasi sebelumnya akan di-create ulang. Nah, di sini kita bisa menerapkan simpan data di save instance state. Nah, caranya seperti ini. Di sini kita melakukan pengecekan if save instance state tidak sama dengan null, artinya di save instance state ini mempunyai data. Nah, di sini kita ambil datanya, bahasa program sama dengan save instance state get string. Nah, get string ekstranya di sini kita panggil ekstra bahasa program. Nah, seperti ini. Nah, cara menyimpan value ke save instance state ini kita panggil metode override function on save instance state. Nah, seperti ini. Nah, kita tambahkan kode ini outstate put string berdasarkan key-nya yaitu ekstra bahasa program, dan value yang akan disimpan adalah bahasa program. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya adalah bagaimana cara mendapatkan nilai bahasa pemrograman yang bentuknya adalah string dari bahasa program fragmen atau dialog fragmen ketika tombol pilih diklik. Nah, di sini kita menggunakan on option dialog listener interface yang dibuat dari dialog fragmen. Nah, di sini akan mengembalikan data string yang kita pilih dari dialog fragmen dan kita tampilkan dalam TOAS. Nah, di sini kita bisa gunakan untuk menampilkan ke dalam text view result di profil fragmen. Nah, di sini kita simpan dulu di dalam bahasa program sama dengan text kemudian text view result dialog text sama dengan bahasa program. Oke, seperti ini. Kemudian kita coba running kembali.
Oke, di halaman home fragment kita klik tombol go to another fragment, kemudian muncul halaman profil fragment. Nah, di sini resul bahasa programnya belum ada, kita pilih bahasa programnya dulu yang akan mengalihkan ke dialog fragment untuk memilih bahasa pemrogramannya. Contohnya di sini kita pilih bahasa Kotlin, kemudian pilih. Nah, di sini akan dikembalikan ke halaman profil fragment dan menampilkan data bahasa pemrograman yang dipilih, yaitu bahasa Kotlin. Nah, demikian contoh sederhana penerapan dari fragment, mulai dari bagaimana cara membuat fragment, berpindah antar fragment, dan terakhir ini kita coba untuk melakukan atau membuat sebuah dialog fragment. Nah, dari dialog fragment ini akan menghasilkan sebuah data yang akan dikembalikan ke fragment yang memanggilnya, yaitu profil fragment. Nah, mudah-mudahan tutorial ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video.